Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 16, mata kuliah praktikum mikropaleontologi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari field trip mikropaleontologi. Oke, next. Berikut adalah tim kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Nur Hidayat dengan NIM akhiran 010, ada Rizky Saputra dengan NIM akhiran 028, ada Naswan Basri dengan NIM akhiran 050, dan ada Elfrida dengan NIM akhiran 072. Next. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan, lokasi daerah penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir referensi. Sebagai latar belakang dari presentasi kami yaitu adalah Foraminifera, di mana organisasi satu sel yang memiliki cangkang dan merupakan salah satu jenis dari kingdom Protista yang sering dikenal dengan Rhizophoda. Foraminifera juga dapat didefinisikan sebagai organisme bersel tunggal yang hidupnya secara apotik atau terutama hidup di laut, mempunyai satu atau lebih kamar yang terpisah satu sama lain oleh septa yang ditembusi oleh banyak lubang halus atau foramen. Cangkang foraminifera tersebut terbuat dari kalsium karbonat dan fosilnya biasanya digunakan untuk menunjukkan umur relatif dan lingkungan pengendapan dari sebuah formasi atau singkapan. Jenis-jenis foraminifera itu sangat beragam, yaitu berdasarkan gaya hidup foraminifera dibagi dua, yaitu foraminifera plantonik dan bentonik, yang menjadi pembeda dari dua jenis fosil foraminifera itu adalah cara hidupnya. Pada penelitian kali ini di daerah Sungai Cipamingkis yang berada di daerah Jonggol, Provinsi Jawa Barat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui umur, urutan batuan, dan lingkungan pengendapan berdasarkan kandungan fosil foraminifera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data penampang terukur dan analisis mikropaleontologi secara kuantitatif. Dalam penelitian ini, kami menggunakan fosil foraminifera plantonik untuk menentukan umur relatif suatu batuan, sedangkan pada fosil bentonik untuk menentukan kedalaman lingkungan pengendapan. Next. Berikut tujuan penelitiannya. Yang pertama ada untuk mengetahui umur urutan batuan berdasarkan kandungan fosil foraminifera di lokasi Sungai Cipaminggis. Yang kedua ada untuk mengetahui lingkungan pengendapan berdasarkan kandungan fosil foraminifera di lokasi Sungai Cipaminggis. Next. Baik, untuk lokasi penelitiannya berada di Sungai Cipamingkis, tepatnya di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sungai Cipamingkis ini merupakan sungai yang melintasi Cekungan Bogor dan menjadi bagian dari formasi Cibulakan. Dalam Nugroho tahun 1973, Arpandi dan Parmosukismo 1975 serta Utasoid 1976. Atau formasi Jatiluhur menurut Sujatmiko tahun 1972. Nah, menurut Martojo tahun 2003, daerah penelitian kami ini termasuk dalam Cekungan Bogor dan termasuk dalam anggota formasi Cibulakan. Mulai terdapat sedimentasi pada kala Miocene awal yang sumber sedimennya berasal dari dataran Sunda di utara. Proses sedimentasi yang berlangsung mengendapkan batu pasir kuarsa, batu gamping, dan napal. Pada kala ini morfologi Cekungan Bogor bagian utara merupakan bagian dataran dan semakin ke selatan berubah menjadi laut dangkal. Pada kala Miocene tengah, tidak ada kejadian geologi yang signifikan yang bisa mempengaruhi pengendapan Cekungan Bogor bagian utara ini, sehingga pengendapan tetap terjadi dan menghasilkan batu lempung, batu gamping, napal, dan batu pasir yang termasuk ke dalam formasi Cibulakan ini. Pada kala akhir Miocene tengah, pengendapan formasi Cibulakan mengalami perubahan fasies menjadi laut dalam dan menjadi batas dengan formasi Bojong Manik. Next. Berikut merupakan kolom stratigrafi dari 3 STA yang kami lakukan penelitiannya. Next.
Berikut kelimpahan dan distribusi foraminifera di lokasi penelitian. Yang pertama itu ada kelimpahan foraminifera bentonik, dan kedua itu ada foraminifera planktonik. Next. Yang ketiga itu ada kelimpahan dan distribusi foraminifera di lokasi penelitian. Berikut ini adalah tabel kelimpahan foraminifera besar. Oke, berdasarkan dari hasil pembahasan, kami menarik analisisnya sebagai berikut. Pengendapan di lokasi pengambilan sampel dianalisis melalui kehadiran dan jenis foraminifera planktonik, bentonik, dan foram besar. Mikroorganisme yang ditemukan merupakan sampel yang diambil datanya karena memiliki preferensi habitat yang spesifik yang dapat membantu mengidentifikasi kedalaman air pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Sampel foraminifera planktonik memiliki lingkungan hidup di atas permukaan cenderung lebih mobile atau lebih bergerak dibandingkan dengan foraminifera bentonik yang hidup di dasar laut. Dominasi spesies pada sampel yang ditemukan dapat memberikan indikasi umur pengendapan yang memiliki rentan periode Oligosen hingga Miosen. Perbedaan umur yang terjadi pada sampel yang ditemukan disebabkan adanya proses reworking, yaitu ketika sedimen tua yang sudah terendapkan mengalami proses pengangkatan, erosi, dan redeposisi, sehingga bercampur dengan sedimen yang lebih mudah. Pada proses ini menghasilkan beragam spesies foraminifera dari rentan umur Oligosen hingga Miosen dalam satu lapisan sedimen. Next. Adapun kesimpulan yang kami ambil, yang pertama, identifikasi lingkungan pengendapan, lokasi pengambilan sampel menunjukkan adanya 3 zona batimetri utama yang diidentifikasi melalui analisis foraminifera yang ditemukan, yaitu bathyal, neritik, dan abyssal. Adapun analisis berdasarkan foraminifera besar menunjukkan adanya variasi lingkungan pengendapan dari perairan dangkal hingga sangat dalam. Kesimpulan kedua, penentuan umur pengendapan berdasarkan dominasi spesies foraminifera yang diamati. Umur pengendapan di lokasi pengambilan sampel berkisar dari periode Oligosen hingga Miosen. Proses reworking yang terjadi mendukung analisis perbedaan umur yang didapatkan pada sampel, yang diartikan bahwa sedimen yang lebih tua telah terangkat, tererosi, dan terendapkan kembali bersama sedimen yang lebih mudah, menyebabkan variasi umur dalam satuan lapisan sedimen. Next. Berikut saran dari kelompok kami, yaitu dalam melakukan proses pengambilan sampel di Sungai Cipimangkis, sampel dan proses preparasi sampel harus diteliti dengan baik untuk mendapatkan sampel yang baik dan juga interpretasi yang sesuai. Sehingga dalam penentuan lingkungan pengendapan dan umur sampel didapatkan hasil yang maksimal dan tentunya bantu proses pemahaman pada daerah Sungai Cipamingkis. Berikut adalah referensi dari yang kami dapat pada presentasi kami. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 16 mengucapkan terima kasih.